Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan berbagai insight dan informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode INCI atau INCI yang kepanjangannya adalah Intan Wijaya International Tbk. Perlu kami sampaikan sebelumnya, bila kami menyampaikan sebuah insight mengenai sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia, ini hanyalah murni bertujuan untuk menambah kasanah pengetahuan kita mengenai emiten yang begitu banyak yang melantai di pasar modal Indonesia. Jadi tidak bermaksud sama sekali untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual, apalagi memompom sebuah saham. Dan INCI, Intan Wijaya International Tbk, dahulu sebenarnya bernama Intan Wijaya Chemical Industry Tbk. Didirikan tanggal 14 November 1981 dan baru memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1987. Kantor pusat INCI terletak di Wisma Iwi, lantai 5, Jalan Arjuna Selatan, Kafling 75, Kebonjeruk, Jakarta. Sedangkan lokasi pabriknya berada di kota Banjarmasin. Dan berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup dari kegiatan INCI terutama dalam bidang manufaktur formaldehid. Kegiatan usaha utama INCI adalah industri formaldehid atau formalin dan juga formaldehid resin atau perekat kayu dalam bentuk cair ataupun liquid dan juga bubuk. Dan kalau kita lihat harga saham dari INCI atau INCI ini hari ini adalah Rp600. Dan kebalikan dari beberapa saham yang sering kami beritakan, di mana harga sahamnya murah, market capitalnya besar, maka INCI ini dengan harga saham yang Rp600, market capitalnya sangat kecil, hanya 117,67 miliar. Dan saham yang market capitalnya kecil cukup rawan ya untuk dinaikkan atau diturunkan tiba-tiba karena market capitalnya atau nilai pasarnya terlalu kecil. Dan INCI sendiri listing sudah cukup lama di pasar modal Indonesia, tanggal 24 Juli 1990 dengan kepemilikan saham masyarakat sebesar 30,880%. Dengan pemilik saham lainnya adalah keluarga Tanmizi, mulai dari Tamzil Tamizi 18,805%, Tasran Tanmizi 17,202%, Robert Tanmizi 15,291%, Diandra Tanmizi 4,455%, Zainab Tanmizi 44,55%, Michelle Tanmizi 4,455%, Aini Tamizi 4,455%, dan Lana Tamizi sebesar 0,002%. Dan komisaris utamanya adalah pemegang saham terbanyaknya di luar masyarakat, yaitu Tamzil Tanmizi. Dan direktur utamanya adalah pemegang saham terbanyak kedua, Tasran Tanmizi. Jadi tadinya ya penguasa atau pemilik sahamnya ya hanya keluarga Tanmizi ini selain masyarakat ya. Dan kalau kita lihat, memang kita bicara soal INCI, EPS-nya mengalami penurunan sebetulnya sejak tahun 2017 92 ke 2018 85, tahun 2019 turun menjadi 70. Tapi tahun ini
tiba-tiba naik menjadi 195. Walaupun sebenarnya di kuartal kedua sendiri ada penurunan dibandingkan kuartal pertama. Jadi IPS kuartal pertamanya yang cukup besar. Dan kalau kita lihat secara penjualan, Inci mengalami penjualan sebesar 186,46 miliar, aset sebesar 435,93 miliar, liability sebesar 74,78 miliar, ekuitas sebesar 359,48 miliar, dengan net profit sebesar 19,12 miliar rupiah. Kalau kita lihat dari earning per share-nya yang 195 dan book value per share-nya yang lumayan besar 1833, ini menghasilkan valuasi yang too good to be true ya, sangat bagus sekali. Price earning ratio-nya 3,08 kali dan price to book value ratio-nya 0,33 kali. Jadi secara valuasi perusahaan Inci ini adalah perusahaan yang luar biasa ya, murah. Kemudian kalau kita bilang secara profitability, secara keuntungan Inci juga cukup bagus. Net profit marginnya 10,25%, double digit. Kemudian return on equity-nya juga double digit, 10,64%. Dan return on assetnya 8,78%. Jadi secara valuasi murah, kemudian secara profitabilitas juga cukup bagus. Dan bonus tambahannya dari Inci ini adalah rasio hutangnya yang sangat kecil, 20,8%. Debt equity ratio-nya hanya 20,8%. Ini menjadi daya tarik tambahan untuk Inci. Sedangkan kalau kita bicara dividen, Inci termasuk perusahaan yang tidak rutin membagikan dividen. Jadi 2016 membagikan dividen, 2017 absen, 2018 kembali membagikan dividen, 2019 absen, dan 2020 kembali mereka membagikan dividen. Kemudian kalau kita lihat secara year to date harga Inci adalah dari 320 sampai 790. Dan harga 5 tahunannya pun harga tertingginya adalah 790. Jadi harga Inci saat ini 600. Tidak bisa kita kategorikan murah, tapi belum terlampau dekat dengan harga tertingginya, baik itu harga tertinggi secara year to date maupun harga tertinggi 5 tahunannya. Dan investor asing sendiri kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir mencatatkan jual bersih di saham Inci sebesar 3 juta rupiah. Dan dari awal tahun investor asing mencatatkan jual bersih sebesar 55 juta rupiah. Dan mungkin banyak orang yang secara sekilas melihat bagusnya saham Inci ini dari tadi valuasinya yang sangat murah, PER dan PBV-nya yang sangat kecil. Kemudian kalau dilihat labanya juga bagus, ROE-nya, return on equity-nya double digit, net profit margin-nya 2 digit. Tapi yang harus kita cermati adalah yang pertama, Inci tidak rutin membagikan dividen. Yang kedua, market cap Inci terlalu kecil ya, 117,67 miliar itu terlalu kecil menurut kami. Dan satu lagi yang juga perlu diperhatikan adalah sebenarnya EPS Inci dari 2017, 18, 19 ini menurun. Tiap tahun menurun. Baru tahun 2020 nih tiba-tiba naik 2 kali lipat lebih. Demikianlah sebuah insight mengenai Inci. Semoga bermanfaat. Anda yang memutuskan apakah Anda ingin memasukkannya dalam watchlist Anda dengan fundamental yang seperti tadi, valuasi yang bagus dan profitabilitas yang cukup bagus, atau malah ingin membuat trading plan ataupun investment plan untuk Inci. Anda yang memutuskan. Yang penting tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa di berbagai informasi dan insight menarik berikutnya yang kami persembahkan dari carakaya.id. Sampai jumpa.